Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lucy Ramawati dari program studi administrasi rumah sakit. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah manajemen strategi, yaitu visi dan misi budaya organisasi. Selamat menonton. Berikut adapun pokok bahasan dari materi visi dan misi. Yang pertama ada pengertian visi. Pengertian visi menurut para ahli, manfaat visi, syarat-syarat visi, sasaran visi, perumusan visi, kriteria dalam merumuskan visi, kriteria visi, cara perumusan visi. Selanjutnya itu ada pokok bahasan dari misi. Yang pertama ada pengertian misi menurut para ahli, pernyataan misi, manfaat misi, kriteria misi, perumusan misi, cara merumuskan misi, dan perbedaan visi dan misi. Selanjutnya itu yang pertama ada pengertian visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan atau future yang realistik dan ingin diwujudkan dalam tujuan masa depan di sebuah instansi, organisasi, atau perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu juga, visi merupakan pikiran-pikiran yang ada di dalam benak para pendirinya. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada pengertian visi menurut para ahli. Menurut Haji Dawan Raharjo, visi adalah bayangan tentang masa depan organisasi, baik itu perusahaan atau lembaga. Yang kedua ada menurut Wibisono, visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Yang ketiga, menurut Brunanus, visi adalah sebuah pandangan masa depan organisasi yang realistis, bisa dipercaya, atraktif, suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan yang ada sekarang. Terakhir itu ada menurut Agdon, visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Selanjutnya itu ada manfaat visi. Yang pertama itu menjembati keadaan perusahaan atau organisasi di masa sekarang dan masa depan. Yang kedua ada menumbuhkan rasa kebermaknaan, di mana salah satu tempat karyawan mencari makna kehidupan adalah di lingkungan pekerjaannya. Yang ketiga itu ada menumbuhkan standar kerja yang prima, di mana jika seseorang karyawan memahami dia bekerja untuk suatu tujuan yang mulia, dia akan bekerja penuh semangat dan meletakkan standar prima untuk setiap pekerjaannya. Yang terakhir itu adalah menumbuhkan komitmen dan semangat kerja karyawan. Karyawan tidak akan bekerja dengan penuh antusias jika dia tidak tahu untuk apa dia bekerja. Namun jika dia tahu apa kontribusi perusahaan pada masyarakat, dia akan termotivasi bahwa dia bekerja bukan hanya untuk perusahaan tetapi juga untuk masyarakat. Selanjutnya itu ada syarat-syarat visi. Yang pertama ada berorientasi terhadap masa depan. Yang kedua dilakukan dengan perencanaan yang matang dan terstruktur dengan baik. Ketiga tidak disesuaikan berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini atau sekarang. Yang keempat itu ada mengekspresikan melalui kreativitas yang dimiliki. Yang kelima ada berdasarkan kepada prinsip dan nilai yang mengandung penghargaan untuk masyarakatnya. Yang keenam itu ada perencanaan dibuat tahapan-tahapannya sehingga tahapan terakhir yaitu tujuan yang ingin diraihnya. Yang ketujuh itu ada tujuan haruslah tertarget dengan jelas ketika membuat perencanaannya untuk meningkatkan keyakinan jika terjadi perubahan terhadap visi yang sudah dibuat, hal itu bisa diluruskan belakangan seiring bertambahnya ilmu. Selanjutnya itu ada sasaran visi. Menurut
Akdon 2006 menyatakan bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok, memperlihatkan framework hubungan antara organisasi dengan stakeholder, menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir itu ada pernyataan visi, baik yang tertulis atau diucapkan, perlu ditafsirkan dengan baik, tidak mengandung multi makna, sehingga dapat menjadi acuan yang mempersatukan semua pihak dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada perumusan visi. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi, antara lain itu yang pertama ada visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi atau stakeholder. Dan yang terakhir itu ada visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Selanjutnya ada kriteria dalam merumuskan visi. Menurut Akdon 2006, terdapat beberapa kriteria dalam merumuskan visi, antara lain, visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Yang kedua, visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik. Yang ketiga, ada dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. Yang keempat, itu ada gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik. Yang terakhir itu ada sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Nah, berdasarkan beberapa pendapat, rumusan visi yang baik seharusnya memberikan isyarat sebagai berikut. Yang pertama, visi berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Yang ketiga itu ada visi organisasi harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Yang keempat itu ada visi harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat, dan komitmen bagi stakeholder. Yang kelima itu mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Yang keenam itu ada menjadi dasar perumusan misi dan tujuan organisasi. Yang terakhir itu ada dalam merumuskan visi harus disertai indikator pencapaian misi. Selanjutnya ada kriteria dari visi. Yang pertama itu ada section. Pernyataan visi harus singkat sehingga tidak lebih dari 3-4 kalimat. Yang kedua ada appealing. Visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang akan memberikan semangat kepada customer, stakeholder, dan pegawai. Yang ketiga itu ada visible. Visi yang baik harus bisa dicapai dengan research, energi, dan waktu. Visi haruslah menyertakan tujuan dan objektif yang stretch bagi pegawai. Yang keempat itu ada meaningful, di mana pernyataan visi harus bisa menggugah emosi positif pegawai, namun tidak boleh menggunakan kata-kata yang mewakili sebuah emosi. Yang terakhir itu ada measurable. Pernyataan visi harus bisa diukur sehingga dimungkinkan untuk melakukan pengukuran kinerja sebagai setiap pegawai bisa mengetahui apakah visi sudah bisa dicapai atau belum. Selanjutnya itu ada cara perumusan visi. Yang pertama, mengkaji makna visi yang lebih tinggi untuk digunakan sebagai acuan. Yang kedua ada menginventarisasi rumusan tugas yang tercantum dalam struktur dan tata kerja organisasi. Yang ketiga ada rumusan tugas tersebut dirangkum dan dirumuskan kembali.
Yang selanjutnya, konsep rumusan visi didiskusikan kembali dengan seluruh anggota organisasi untuk memperoleh masukan, klarifikasi, dan saran-saran. Yang kelima itu ada perumusan visi dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder guna memperoleh penyempurnaan. Yang terakhir itu ada rumusan visi yang telah disepakati ditetapkan dengan keputusan pimpinan sehingga visi tersebut menjadi milik bersama dan mendapat dukungan serta komitmen dari seluruh anggota organisasi atau institusi. Selanjutnya itu ada pengertian misi. Misi adalah mendeklarasikan tentang apa yang harus dikerjakan oleh organisasi atau lembaga dalam mewujudkan visi. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan atau organisasi itu ada. Selain itu juga misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi, misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Selanjutnya ada pengertian misi menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Akdon 2006. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Yang kedua ada menurut Edwin, misi adalah tindakan strategis untuk meraih visi organisasi. Yang ketiga itu ada menurut Wibisono tahun 2006, misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat baik berupa produk maupun jasa. Selanjutnya itu ada pernyataan misi, mewujudkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Yang kedua itu ada secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Yang terakhir itu ada mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti organisasi. Nah, selanjutnya itu ada manfaat visi. Yang pertama, memastikan tujuan dasar organisasi atau perusahaan. Yang kedua itu ada membantu seseorang untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan. Yang ketiga itu ada menjadi titik utama bagi individu dalam mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi. Yang terakhir itu ada memberikan tujuan dasar organisasi dan kemungkinan untuk menerjemahkan tujuan dasar. Ini menjadi tujuan dalam bentuk sedemikian rupa hingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dievaluasi dan dikontrol. Selanjutnya itu ada kriteria misi. Yang pertama ada penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua, harus jelas memiliki sasaran publik yang dilayani. Yang ketiga ada kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat. Yang terakhir ada menjelaskan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang dan memberikan manfaat serta keuntungan bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang tersedia. Selanjutnya ada perumusan misi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi antara lain, pernyataan misi harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Yang ketiga ada satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merah secara jelas.
Yang keempat itu ada misi menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Yang terakhir itu ada kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi organisasi. Selanjutnya ada cara perumusan misi. Adapun beberapa cara dalam perumusan misi yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada mereview atau meninjau kembali masalah yang dihadapi baik internal maupun eksternal dengan pendekatan analisis SWOT. Yang kedua, melibatkan seluruh anggota organisasi untuk memberikan partisipasi atau sharing secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga ada menumbuhkan sikap rasa memiliki mengenai misi yang akan dirumuskan bersama. Yang keempat ada mengakomodasikan cita-cita dan keinginan seluruh anggota. Dengan pendekatan seperti ini akan menstimulasi segenap komponen untuk memberikan kontribusinya bagi pencapaian misi. Yang terakhir itu ada rumusan misi yang berasal dari pimpinan perlu disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi dengan pendekatan yang demokratis dan terbuka untuk penyempurnaan dan memperoleh masukan atau partisipasi dari bawah. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan visi dan misi. Yang pertama itu ada visi adalah gambaran besar, tujuan utama, dan cita-cita suatu perusahaan, instansi, pribadi, atau organisasi di masa depan. Sedangkan misi adalah penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut. Yang kedua itu ada visi berupa cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke depan. Sedangkan misi berupa cita-cita jangka pendek dan berorientasi masa kini. Yang ketiga ada visi biasanya bersifat permanen. Ketika suatu organisasi, lembaga, atau instansi membuat visi, maka pantang bagi mereka untuk merubah visi tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kredibilitas dan konsistensi. Sedangkan misi biasanya diubah ketika misi-misi tersebut dianggap gagal mewujudkan suatu visi. Yang keempat itu ada visi biasanya terdiri dari satu deret kalimat atau poin yang jelas, padat, dan mewakili segalanya. Sedangkan misi biasanya terdiri dari beberapa kalimat, penjabaran, atau berbagai macam poin yang lebih banyak dari visi. Yang terakhir itu ada visi berisi pernyataan-pernyataan umum, sedangkan pada misi pernyataannya bersifat khusus atau detail. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Menurut Akdon, tahun 2006, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Selanjutnya ada kriteria tujuan. Ada beberapa kriteria dari tujuan antara lain. Yang pertama, tujuan harus serasi dan mengklarifikasi misi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, program, dan subprogram organisasi. Yang ketiga ada tujuan cenderung untuk esensial tidak berubah, kecuali terjadi pergeseran lingkungan atau dalam hal isu strategi hasil yang diinginkan. Yang keempat ada tujuan biasanya secara relatif berjangka panjang. Yang kelima ada tujuan menggambarkan hasil program. Yang keenam ada tujuan menggambarkan arahan yang jelas dari organisasi. Yang terakhir itu ada tujuan harus menantang, namun realistik dan dapat dicapai.
Selanjutnya ada perumusan tujuan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan antara lain, tujuan organisasi harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel atau dapat diukur. Yang kedua ada tujuan organisasi merupakan penjabaran dari misi, oleh karena itu tujuan harus selaras dengan visi dan misi. Yang ketiga itu ada tujuan organisasi menyatakan kegiatan khusus apa yang akan diselesaikan dan kapan diselesaikannya. Selanjutnya itu pentingnya tujuan. Ada 4 alasan pentingnya tujuan, yaitu tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Yang kedua, tujuan membantu mengkoordinasi keputusan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Yang terakhir itu ada tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan visi dan misi. Selanjutnya itu ada sasaran. Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada program. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah atau lebih, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Wujud nyata sebuah organisasi adalah adanya program operasional yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan. Berikutnya ada ciri-ciri program. Beberapa ciri-ciri program operasional sebagai berikut. Yang pertama, program kerja operasional didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Yang ketiga ada program operasional dapat bersifat jangka panjang dan menengah atau bersifat tahunan. Yang terakhir itu ada program kerja operasional tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Materi selanjutnya itu ada budaya organisasi. Adapun pokok bahasan dari materi budaya organisasi, yang pertama itu ada pengertian budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi menurut para ahli, karakteristik budaya organisasi, pentingnya budaya organisasi, jenis dari budaya organisasi, faktor yang mempengaruhi, sumber utama, tingkat dari budaya organisasi, fungsi utama dari budaya organisasi, fungsi budaya organisasi secara internal, sifat budaya organisasi, dan bagaimana budaya ditanamkan dalam organisasi. Pembahasan yang pertama itu ada pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan yang mendasari identitas organisasi atau perusahaan yang didasari oleh nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru dengan menerapkan nilai-nilai norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalani kegiatannya. Selanjutnya, ada pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Susanto, budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku atau berperilaku. Selanjutnya itu menurut Robbins, budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan yang lain. Selanjutnya ada menurut Trigono tahun 2000, budaya organisasi adalah campuran nilai-nilai kepercayaan dan norma-norma yang ditetapkan sebagai pola perilaku dalam suatu organisasi.
Yang terakhir itu menurut Sharpin, pada tahun 1995, budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang paling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi. Adapun beberapa karakteristik dari budaya organisasi antara lain inovasi dan keberanian dalam mengambil risiko, di mana sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua ada perhatian pada hal-hal rinci. Sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Yang ketiga ada orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hal tersebut. Yang keempat ada orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hal tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima ada orientasi tim. Sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim berkembang ketimbang pada individu-individu. Yang keenam ada keagresifan. Sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Yang terakhir ada stabilitas. Sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status duo dalam perbandingannya. Selanjutnya itu ada pentingnya budaya organisasi. Budaya organisasi dapat membantu manusia dalam usaha mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam masyarakat. Selain itu, budaya organisasi dapat memudahkan manusia untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam organisasi yang cenderung memiliki nilai yang berbeda. Selanjutnya itu ada jenis budaya organisasi. Terdapat 4 jenis budaya organisasi antara lain. Yang pertama ada budaya komunal. Budaya ini ditandai oleh sosiabilitas dan solidaritas tinggi, di mana organisasi dengan tipe ini mengedepankan persahabatan antara anggota dan menilai baik kinerja mereka, sehingga antara anggota dalam organisasi dengan tipe ini sangat bersahabat satu sama lain dan bergaul dengan baik secara pribadi maupun profesional. Yang kedua itu ada budaya network. Dalam hal ini, organisasi memandang anggota sebagai suatu keluarga dan teman atau sahabat di mana orang saling mengenal dan senang satu sama lain, sangat bersahabat dan bersukaria dalam gaya, cenderung membiarkan pintu mereka terbuka untuk berbicara tentang urusan mereka secara bebas serta saling mengetahui satu sama lain dengan cepat dan merasa bahwa mereka adalah bagian dari kelompok. Yang ketiga itu ada budaya mercenary. Budaya organisasi ini fokus pada tujuan yang melibatkan orang yang sangat fokus dan sangat bersemangat untuk mencapai tujuan. Yang terakhir itu ada budaya fragmented, di mana budaya ini terdiri dari para individualis. Mereka yang bekerja dalam fragmented culture ini sedikit melakukan kontak antara satu sama lain, dan dalam banyak hal mereka bahkan tidak saling mengenal. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Menurut Tozi, Rizzo, Carol, seperti yang dikutip oleh Munandar pada tahun 2001, budaya organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang itu pertama, pengaruh umum dari luar yang luas, mencakup faktor-faktor yang dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi. Yang kedua itu ada pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kesopan santunan dan kebersihan.
Yang ketiga ada faktor yang spesifik dari organisasi. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal. Organisasi akan mendapatkan penyelesaian yang berhasil. Keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan dasar bagi tumbuhnya budaya organisasi. Pembahasan selanjutnya itu ada sumber utama budaya organisasi. Terdapat beberapa sumber dari budaya organisasi, antara lain itu yang pertama budaya masyarakat atau budaya nasional, yang kedua ada visi, misi, gaya manajerial dan kepribadian para pendiri organisasi atau pemimpin yang dominan, yang ketiga ada macam bisnis yang digeluti atau nature of business environment, yang keempat ada struktur organisasi, misalnya struktur birokratis akan melahirkan pula budaya yang cenderung birokratis. Yang kelima ada pelanggan. Perilaku pelanggan akan berpengaruh terhadap perilaku organisasi. Yang terakhir itu ada tradisi warisan organisasi yang tercermin dalam nilai. Selanjutnya itu ada tingkat budaya organisasi. Budaya organisasi ada tiga tingkat, yaitu budaya organisasi yang tampak visible atau visible, yang meliputi cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruangan kantor. Yang kedua ada budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, yang meliputi sikap disiplin dan makna prestasi. Yang terakhir itu ada keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi, yang meliputi adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah yang selalu salah, dan konsumen adalah raja. Selanjutnya itu ada fungsi utama budaya organisasi. Adapun dua fungsi utama dari budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai proses integrasi internal, yaitu budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Yang kedua ada sebagai proses adaptasi eksternal, yaitu budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Selanjutnya itu ada fungsi budaya organisasi secara internal. Adapun 4 fungsi budaya organisasi secara internal, yaitu yang pertama memberikan identitas organisasi kepada karyawannya, yang kedua memudahkan komitmen kolektif, yang ketiga mendukung stabilitas sistem atau hubungan sosial antar personal, yang keempat ada memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Yang berikutnya ada sifat budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki 2 sifat. Yang pertama itu ada budaya organisasi yang adaptif, budaya organisasi yang mampu menyelesaikan dan dengan lingkungan organisasi. Yang kedua ada budaya organisasi yang tidak adaptif, yaitu budaya organisasi yang tidak mampu menyelesaikan dengan lingkungan luar organisasi. Pembahasan yang terakhir, bagaimana budaya ditanamkan dalam organisasi. Yang pertama, menggunakan filosofi, visi misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Yang kedua, mendesain ruang kantor, lingkungan, dan bangunan. Yang ketiga, menggunakan slogan bahasa, akronim, dan perkataan. Yang keempat adalah sistem penghargaan, simbol, status, dan kriteria promosi. Yang kelima ada cerita, legenda, dan mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting. Yang keenam itu ada melalui program pelantikan dan pengajaran oleh para manajer dan supervisor. Yang ketujuh ada teladan sikap pimpinan. Yang kedelapan ada melalui sistem dan prosedur organisasi. Yang kesembilan ada melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Sekian video pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.